Welcome back to program Mengidol bersama Ridwan Cacunya. Kali ini aku mau nemenin kamu semua buat ngeranking single-single dari Keyakizaka 46. Seperti kemarin aku menggunakan Tire Maker, so stay tune, jangan kemana-mana. Oke, kali ini aku mau trivia dulu seperti biasa. Cuman kali ini adalah trivianya mengenai aku dan Keyakizaka. Jadi sebenarnya meskipun ini adalah grup Sakamichi series kedua, tapi aku benar-benar baru masuk ke Sakamichi itu gara-gara Keyakizaka. Awal aku mungkin agak-agak masuk ke dunia idol itu dari JKT dulu, 48, ke AKB dan sisternya, nah baru ke ini tahu Nogi, dari Nogi akhirnya tahu Keyaki juga kan. Nah tapi ternyata aku baru mulai mungkin melirik Nogi lebih banyak itu setelah tahu Keyaki dulu gitu, karena udah kayaknya banyak banget yang aku tertinggal, jadi aku waktu itu lebih banyak fokus ke Keyakizaka gitu. Jadi waktu itu masih kapan ya, awal-awal aku beres ujian ya, kalau nggak salah Silent Majority keluar, ujian SMK, dan mungkin impress mereka ke aku berkesan sih, jadi akhirnya ngikut. Setelah akhirnya di kampus juga ketemu salah satu senpaiku yang suka juga sama Sakamichi, aku minta aku minta lagu-lagu dan varietinya waktu itu apa lupa namanya, kayak kakek ya, minta kayak kakek, akhirnya aku jadi lebih banyak tahu mengenai Sakamichi, terutama di Keyakizaka. Dan jaket yang aku pakai ini, kenapa waktu itu aku pilih warna hijau, karena aku tuh pengen banget jaket ada yang open PO, jaket Keyakizaka. Terus berhubung itu masih mikir-mikir ya kan, lagi kuliah, masih uangnya belum ini gitu. Pas aku udah mulai bisa nabung, ternyata aku lupa waktu itu kalau di Instagram belum ada fitur save gitu. Akhirnya jadinya aku beli sendiri. Awalnya di sini juga mau nempelin badge sih, cuman akhirnya ya udahlah, keburu udah nggak terlalu minat, udah pakai jaket ini aja udah berasa keren sih aku. Jadi gimana? Kalau buat kalian gimana kesan pertama dengan Keyakizaka? Kalian juga boleh komen di sini sebelum kita mulai ranking eyesight dari Keyakizaka 46. Dan jangan lupa like dan lonceng buat mendapatkan info-info terbaru dari Ridwan Cacunya. Langsung kita mulai aja. Oke, Silent Majority ini single yang sebagai single debut. Aku ngasih nilai S sih, karena aku kalau jadi fenomena sih, jadi fenomena juga lagunya, karena memang representasi anak muda yang sebagai seperti judulnya gitu, Silent Majority, di mana mereka itu banyak orang yang punya pandangan yang sama tapi mereka keep silent gitu. Dan aku juga baru tahu istilah Silent Majority ini, dan keren banget sih gitu. Dulu juga inget sih waktu biasa kan kalau ada lagu-lagu, kalau yang aku seneng kan suka ngafalin koreografinya gitu. Waktu itu aku sampai sakit banget tangannya karena ngikutin gerakan yang muter tangan itu. Waktu itu kan lihat versi live, jadi aku kan ngikutinnya pakai tangan kanan terus kan gitu. Itu sampai beberapa hari ngangkat gayung aja sakit banget. Jadi sampai gemeter saking, karena nggak pernah di stretching mungkinnya, terus kayak yang sesuaian bawain lagu koreonya Keyaki yang powerful gitu. Selesai banget sih. Tapi emang ini buat single debut emang boom sih. Boom. Oke, selanjutnya ada Sekai ni wa Ishikanai. Kasih nilai apa ya? Orang bilang banyak kalau salah satu instrumen yang mereka best instrumen song Keyaki A-side itu di Futari Season. Tapi buat aku sendiri sebenarnya di lagu ini sih, karena mungkin intronya pakai piano gitu, dan menurut aku itu impress buat aku. Wow. Selanjutnya single ketiga ada Futari Season. Asik sebenarnya, aku ke basic. Asik. Sebenarnya bagus juga sih. Maksudnya dengan konsep baletnya dan konsep MV yang aku seneng, yang pas di tangga gitu sih. Jadi sebenarnya lagunya emang bagus, cuman menurut aku impresnya nggak sekuat dua single sebelumnya gitu. Cuman sama sih kayak si Majo juga, aku sempet kayak pengen lihat koreonya gitu sih. Part kesukaan aku itu waktu siapa ya? Aku lupa, Neru Shidarisa atau siapa ya? Yang di tengah yang bertiga gitu sih. Di part MV-nya it's my favorite. Oke, next ada Fukyo Award. Yang I give it
S ini emang apa ya, mungkin jadi salah satu titik top tiernya emang lagu kayak Kizaka sih, karena emang gila sih kalau ngelihat MV-nya terpana banget, terus beberapa kali dibawain di Kohaku juga sampai akhirnya ya ada yang harus ngelas-ngelasan. Ngelihat ini aku juga ngelas-ngelasan, cuman emang best banget sih lagunya. Sampai aku kan Pokyowan itu kalau di bahasa Inggrisnya Discord tuh kayak apa ya, maknanya tuh dalam banget sih kalau buat aku waktu itu. Keren lah, lagu ini emang keren banget sih. Oke, selanjutnya ada Kazeni Fukaretamo B. Sebenarnya lagu ini sebenarnya aku suka sih, maksudnya sebenarnya impresi pertama dari lagu ini sebenarnya aku suka, cuman setelah mungkin ngelihat dari beberapa single lainnya tuh jadi kayak kesannya nggak begitu wow gitu. Pun di sini meskipun bajunya keren sih gitu ya, sweatnya sampai apa namanya waktu di MV-nya yang naik ke meja gitu. Itu juga salah satu yang nggak impress. Terus itu juga salah satu lagu yang waktu itu sempat aku pelajari koreografinya, capek. Ya semua lagu kayaknya capek juga sih ya, cuman kesannya nggak sekuat lagu-lagu yang lain sih buat Kazeni Fukaretamo. Tapi keren sih, Kazeni Fukaretamo. Oke, selanjutnya ada Garasuwo Ware, I give it A. Ya di sini sebenarnya berbeda dengan Kazeni Fukaretamo. Garasuwo Ware ini ada awalnya malah aku nggak suka, nggak tahu kenapa, kayak yang beatnya nggak begitu, nggak aku banget lah gitu. Tapi setelah kesini aku ngedengerin, oh keren juga lagunya ya. Apalagi pas ngedengerin dibawain di live itu bener-bener jreng gitu kan. Kalau di panggung dibawain suaranya tuh menggema gitu. Jadi berbeda sama, masih ingat waktu pertama kali ngobrol sama Uda, kalau Uda suka, kalau aku awalnya enggak sih gitu. Jadi akhirnya ya seems like that. Ada suara itu juga. Oke, selanjutnya ada Ambivalent, I will give it A. Lagi-lagi judul lagu Kayaki selalu memberikan impresi yang dalam buat aku gitu. Rasa salah satunya juga ini sih, Ambivalent kan kondisi yang kalau nggak salah ya, correct me if I'm wrong, kondisi dimana orang mau tapi nggak mau gitu loh. Dan ternyata pas aku dengerin ternyata oh ini lagunya tentang musim panas gitu ya. MV-nya kayak RSJ. Jadi kayak pasien berkeluar RSJ gitu ya. Apalagi kalau kata Zaid, bajunya itu mendukung banget. Yang aku kesan pertama dari baju MV ini adalah kayak baju kungfu, apalagi pas di Kungfu Hostel itu kan putih gitu, terus mereka loncat-loncat kan pas di MV-nya gitu. Jadi kayak that impress me of kayak baju kungfu gitu loh. Nice, Ambivalent. Selanjutnya last single ada Kurohitsuji SC. Salah satu MV yang lagunya maknanya keren banget sih. Semua lagu Kayaki keren sih. Terus sampai apa ya? Ya itu MV-nya juga sempet bikin aku berkaca-kaca, karena emang kalau kita mungkin ngedalamin si ceritanya kayaknya bisa ngebawa emosi banget sih, apalagi ngelihat para member yang nangis di situ. Kondisinya kan di MV-nya beberapa member punya masalah sendiri, ada yang paksa belajar, ada yang ya lagi kayak di bathtub memikirkan sesuatu gitu ya. Jadi emang dikambing hitamkan sesuai judul lagunya gitu. Make me so blue atau so black. Kerupuk black bukan. Oke, kalau misalkan aku masukin single terakhir meskipun digital dari Sono Kane, aku masukin ke A sih, A. Karena keren sih, tapi impressnya buat aku masih agak below 4 lagu di yang lain S. Oke, jadi menurut aku sih lagu-lagu kayak Kizaka tuh emang impresif banget dari segi lirik ya, juga koreografi, konsep MV. Buat aku emang yang ngikutin sih wow gitu ya. Meskipun aku mungkin nggak bisa mecahin teori dari para suhu-suhu peridolan gitu ya. Ya tapi this is me enjoy dengan cara aku sendiri, dan I'm enjoy the kayak Kizaka song, meskipun ya mungkin banyak berbagai hal di belakangnya gitu. Totally I love kayak Kizaka song.
Jadi mari kita tunggu Sakura Zaka berkarya di tahun ini juga ya, 2021. Oke, jadi gimana menurut kalian? Berapa persenkah kalian suka dengan tayangan yang aku bikin? Jangan lupa komentar di bawah ya. Oke, kayaknya segitu aja di video kali ini. Semoga kalian juga suka. Jangan lupa like dan bunyikan lonceng biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Oke, semuanya tetap semangat, jaga kesehatan. So, be happy, be lively with Ridwan Cacunya. See ya.